Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Point Podcast Inspirasi Pendidikan Terkini. Selamat datang para narasumber hebat kita. Oke, datang ketemu lagi ya. Berjumpa kembali dengan saya Anissa. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Luar biasa. Luar biasa ya. Sangat tidak sabar ya. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Nur Sandi Mulato. Beliau merupakan pengemban teknologi pembelajaran dari DIP Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang kedua ada Mbak Dea. Beliau adalah Mbak Dea Putri Pena Adelia SPSI, betul ya? Nama panjangnya Mbak Dea. Jadi beliau adalah staf BGP Provinsi Kalimantan Barat yang berlatar belakang psikologi ya, dan masih aktif sebagai konselor psikologi. Wah, luar biasa. Jadi para pendidik hebat, 2 narasumber kita ini berasal dari 2 latar belakang yang sangat menarik ya. Yang satu Pak Sandi dengan latar belakang pendidikan jasmani dari S1 hingga S3 ya, mengawali karir dari menjadi guru sampai dosen pendidikan jasmani. Dan yang kedua adalah Mbak Dea ya, kita panggil Mbak Dea ya, kita panggil Mbak Dea ya supaya lebih akrab dan santai ya. Luar biasa sekali. Baiklah sobat guru hebat di Provinsi Kalimantan Barat dan tentunya di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai podcast kita, mari kita saksikan tayangan berikut ini. 1, 2, 3. Yeay, aku duluan! Hargai waktu, yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, pagi Bu. Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. Wah, hebat anak ibu. Ya udah, ibu bangunin Arif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lagi pada ngitungin apa sih anak ibu? 1. Lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya Bu. Kita stretchingin deh. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong Bu, masakan ibu kan enak. Ayah, ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke Om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Pagi Bu. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu absen dulu ya. Juna, Hadir Bu. Dimas, Dimas sakit Bu. Asta. Hadir Bu. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Baik sobat Point dimanapun berada, terutama para guru hebat di Provinsi Kalimantan Barat, sudah kita saksikan yang tadi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam nih tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita mau tanya-tanya dengan narasumber kita. Apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu?
Nah, boleh pendapat dari Bapak Dr. Rusadi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lisa dan sahabat Boeing, Balai Guru Penggerak Anak. Sebelumnya ini saya sangat bergembira sekali ya bisa bertemu di acara podcast kita pada hari ini. Luar biasa, dan melalui podcast ini saya ingin juga menyapa kepada guru-guru khususnya di Kalimantan Barat yang menyaksikan podcast ini. Kita melihat dulu dari wasta kita atau 8 program terus Bapak Presiden Prabowo. Jadi salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Terus ada di sini ada sains, teknologi, ada peningkatan kualitas pendidikan, di situ ada kesetaraan ya, perempuan yang tidak ada juga penyandang disabilitas. Nah, adalah salah satu program asal kita yang ini ditangkap oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Pak Mufti atau Prof. Mufti, sehingga beliau mengeluarkan ada 6 program prioritas pendidikan. Ya, di salah satunya ada 6 itu ada pendidikan karakter, penguatan karakter, ada belajar 13 tahun, belajar 13 tahun. Di dalamnya ada juga terkait peningkatan kualifikasi guru. Yang lagi kemarin Bapak Presiden meluncing tunjangan kualifikasi guru yang langsung disalurkan ke tenaga pendidik ya, di daerah. Ini juga salah satu program prioritas dari Pak Prof. sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga nanti ada perbaikan sarana prasarana sekolah dan pemerataan akses pendidikan. Itu adalah salah satu dari 6 program prioritas Kemendikbud. Ini menjadi wajib untuk kita ketahui dan kita dukung bersama-sama ya. Nah, kita sebagai ASN, khususnya Balai Guru Penggerak adalah UPT Kemendikbud, tentunya kita selalu menyupport, membantu program-program yang sudah dicanangkan oleh kementerian. Kita sebagai UPT pusat di daerah tentunya akan selalu memberikan dukungan penuh secara maksimal begitu. Terkait dengan 7 kegiatan Indonesia Hebat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud yang disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu salah satunya pendidikan karakter tadi dari program prioritas tersebut. Maka muncullah istilah yang sedang ngetren atau istilah yang sedang booming sekarang ini adalah 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Jadi boleh sedikit sebelum kita masuk lebih dalam nanti, apa sih itu 7 kebutuhan Indonesia Hebat? Ya, yang pertama adalah bangun pagi, yang kedua adalah beribadah, yang ketiga adalah berolahraga, yang keempat adalah gemar sembari belajar, yang kelima adalah makan sehat dan bergizi. Ya, ini ada makan bergizi ya, satu bagiannya. Terus berikutnya ada beraktif. Angka yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Itu lagi menarik ya, kita sama apa sih yang harus dilakukan, upaya-upaya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, anak kita sebagai orang tua. Nanti apa yang kita lakukan? Tentunya menarik sekali. Kita coba sedikit ya. Nanti di situ ada pola hidup sehat, pola makan, pola istirahat. Tentunya ini ya penasaran dulu ya. Kita nanti ngobrol santai ya. Tentunya akan menjadi obrolan yang menarik di podcast kami. Mungkin pengantar dari saya, Mbak Nisa, Mbak Dia, kita sambung sambil ngobrol-ngobrol santai begitu. Oke. Terima kasih Mbak. Ya. Oke, itu tadi dari Pak Dr. Mustadi ya tentang musik, 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu ya. Pak Angwi itu merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Dea mungkin ada pendapat lain begitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu apa sih? Dan terima kasih Mbak Lisa, ini kesempatan yang luar biasa sekali ya kita bisa membahas ini. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Sandi cukup lengkap. Nah, bisa sedikit menandakan saja ya dari
dari sisi psikologisnya bagaimana memang namanya kita sambut baik dulu ya program dokumenta ini kami dari PT Communication itu sangat baik karena ini benar-benar sangat bermanfaat yang dimana harapannya anak-anak kita ini nanti tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga secara karakter. Nah ini kan harapan yang sangat luar biasa ya. Dan tentunya tidak hanya Bapak Menteri yang seperti itu, kita yang punya orang tua yang punya anak juga pengen dong anaknya cerdas secara akademik dan karakter juga. Nah kemudian kebiasaan tadi sudah disebutkan Pak Asnadi itu kan sebenarnya sudah kita lakukan ya. Ada yang sudah kita ada tapi terima kasih pemerintah kita untuk menggerakkan ini lagi. Nah tujuannya adalah membentuk kebiasaan ini lebih mindful. Nah, mindful itu artinya berkesadaran. Jadi mungkin kita sudah melaksanakan ini sehari-hari, tapi kita laksanakan lagi 50 sadar. Artinya kita menyadari ini, apa sih manfaatnya, ya kan? Kemudian kita rutin menjalaninya sehingga kita tidak hanya sekadar otomatis aja gitu menjalaninya. Nah, selain itu kita menjalankan kebiasaan ini dengan penuh makna dan juga dengan hati yang gembira. Nah, jadi tujuannya tadi pada akhirnya adalah membentuk anak-anak yang sehat dan membentuk generasi emas ya. Dari prinsip halal sekali. Luar biasa sekali. Belum apa-apa sudah. Iya, sebenarnya ya. Sakit ya, membangun rasa keingin kita ya Bang ya. Sekali tadi dari Mbak Dia menyampaikan kalau ini salah satu cara membentuk karakter begitu ya. Selain kita ingin ada di titik cerdas akademik, tapi juga soal karakter juga ada karakter dan pendidikan baik. Wah ini luar biasa sekali menurut saya. Karena tadi sampaikan ya, kita mungkin beberapa sudah merasakan, tapi mungkin belum menyadari tadi yang mindfulness ya tadi. Wah ini saya pun jadi nambah kosakata baru ya, ini jadi mindfulness. Jadi dengan kesadaran ya, dengan kesadaran, dengan melaksanakan, dengan kegembiraan ya luar biasa. Jadi mungkin para pendidik ini semakin penasaran dong, semakin mengulik lebih dalam ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah tadi kan disebutkan ada 7 kebiasaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu lebih dalam. Dan yang pertama itu adalah kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi ini mungkin kalau yang sudah biasa mudah, tapi mungkin yang belum ini ya mungkin akan terasa berat di awal kebiasaannya. Dan menurut Pak Dr. Nurfandi bagaimana sih dengan bangun pagi itu sendiri? Silakan. Wah luar biasa. Terima kasih Mbak Nisa. Kalau ngobrol tentang bangun pagi ini rasanya pengen nyanyi saya. Oh ya silakan. Silakan. Jadi teringat wah biar semangat gitu. Kan ini lagu-lagu yang mungkin sudah familiar kita masih kecil sudah diajarkan ini ya. Boleh nyanyi ya? Boleh silakan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur, kubah guling bau pesing. Salah satu lagu yang bisa menggambarkan gitu ya. Sebenarnya liriknya sederhana, dikemas ya secara sederhana, mungkin menjadi salah satu bentuk nasihat dari orang tua kita, cara mengajak untuk gembira, ya bangun pagi dari sisi guys lah. Tuh bergerak di dunia olahraga atau menjadi semacam. Ini bangun pagi itu sangat luar biasa sekali. Jadi ada beberapa buku yang saya baca, di situ ada The Up Morning ya, terus ada rahasia kekuatan bangun pagi, ada The 5 AM Club, ada dikarang oleh Robin Sharma dan banyak sekali buku-buku yang kita jadikan referensi sebagai bahasan untuk apa sih bangun pagi itu? Kok harus bangun pagi kenapa gitu ya? Ternyata ini juga dari kacamata waktu Pak ya. Ternyata setelah kita tidur ya, proses tidur yang malam terjadi antara 2 dimensi alam yang berbeda. Wah ini kok kayak dunia lain kayak ada gelap dan terang gitu dia ada sisi gelap dan sisi terang. Jadi bangun pagi ini kami ada istilah nanti ada
ritme sirkadian. Ya. Apa Wah, itu menarik. Nanti kita akan bahas. Iya. Ada keterkaitan antara bangun pagi dan istirahat yang cukup. Nanti di akhir ini di istirahat cukup kita coba bahas apa itu ritme sirkadian. Iya, oke, sobat lain dari kemana-mana nanti kita akan bahas ya. Ritme sirkadian adalah siklus tubuh atau organ-organ tubuh kerja dengan jamnya masing-masing itu. Sebenarnya ini balik ke bangun pagi dari segi olahraga adalah kenapa kita harus bangun pagi? Tentunya sel metabolisme, gitu ya, regenerasi sel kan pada saat istirahat itu asal kerja sel atau organ tubuh kita memperbaiki diri, mendetoksi yang tak bisa keluar sehingga saat tidur ya kita tidur itu kan biasanya makin banyak ya bahkan tidurnya bangun tidak. Iya. Tapi kalau kita misalnya bangun pagi ada malam yang gelap keterang itu perlu persiapan, perlu masa transisi. Jadi itulah bangun pagi. Kenapa? Dengan bangun pagi kita secara fisik itu lebih siap, secara hormonal ya, kita lebih siap atau siap ya. Kalau di malam hari hormon melatonin ya itu diproduksi sehingga membantu kita lebih enak tidur. Nah setelah itu kita juga bangun pagi di awal. Kalau kita bangun pagi, yang pertama keuntungannya adalah kita lebih fresh, lebih siap secara fisik, ya. Dan metabolisme kita sudah berorganisasi dan kita siap sehingga kita mungkin sebagai siswa, ya, anak-anak murid kita lebih siap menghadapi hari-hari yang lebih padat dari sekolah ya. Jadi kalau kita bangun pagi, misalkan jam 5 kita bangun, kita dilakukan tadi ya, tidur terus mandi apa ya, kita keluar rumah hidup pakai udara yang segar bagi oksigen atau O2 di situ Pak. Jadi bangun keluar, kita siap anak-anak keluar bangun pagi menyiapkan segala sesuatunya. Jadi di saat pertama tadi keuntungan dari bangun pagi ya, sel-sel kita siap, sel metabolisme kita siap untuk menata hari yang di siangnya. Yang berikutnya kita punya banyak waktu untuk beraktivitas, jadi kita tidak tergesa-gesa. Ini secara fisik, mental bisa dijelaskan sebagai kesiapan ada ya, selain fisik juga mental emosional. Jadi kalau anak-anak kita sudah bangun pagi, tentunya secara fisiknya, secara emosionalnya yang lebih on terus. Nah, dia dalam menggunakan nanti belajar di sekolah lebih siap tentunya. Sekali lagi banyak sekali manfaat bangun pagi. Itulah mengapa salah satu program kebiasaan dari Kementerian adalah bangun pagi ini. Dan sekali lagi untuk menyiapkan fisik, mental, psikis untuk menghadapi kegiatan pembelajaran di sekolah atau kegiatan-kegiatan lain di hari siang ini atau sore sampai malam. Jadi kebiasaan sehat ini nanti adalah sesuatu yang berkesinambungan Mbak. Jadi bangun pagi nanti sampai istirahat, sampai olahraga nanti kita bahas lebih dalam. Jadi sekali lagi, mari anakku, ya Bapak Ibu, guru sekalian, orang tua, kita biasakan anak untuk bangun pagi. Tentunya nanti ada tidur awal atau istirahat cukup. Itu akan menjadi kebiasaan yang sangat luar biasa, karena memberikan efek, memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita, untuk fisik kita, untuk secara emosional kita, psikologi kita, itu akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Demikian Mbak Nisa. Nanti kita sambung lagi. Luar biasa. Jadi ini ya Pak, kalau kita bangun lebih pagi, secara metabolisme tubuh kita lebih siap, badan bisa fresh, secara jasmani ya untuk menghadapi aktivitas kita selanjutnya. Pertama ini kalau peserta didik kita ya, kalau terbiasa melakukan ini tentu sangat baik ya. Oh iya. Itu tadi kan dari sudut pandang jasmani, mungkin dari sudut pandang psikis mungkin kita tanya kepada ahlinya ya, kepada Mbak Dia. Ya sebenarnya dari Pak Sandi saya udah setuju banget nih sama penjelasan sering baik. Itu tadi berkaitan dengan kesiapan gitu ya, kemudian kesiapan mental, kognitif. Nah, niatnya kenapa sih kita biasa lagi dulu? Nah, bangun pagi ini adalah awal. Gimana? Awal dari kita membentuk aktivitas yang lainnya nanti. Kita ingin membentuk yang lain ada sekitar. Nah, gimana kalau kita mau menerapkan yang lainnya? Kalau kita bangunnya aja di siang hari, Ya. terus kita nggak sempat
bangun siang nggak sempat sarapan. Oh, apalagi olahraga ya, mas olahraga. Jadi nggak suka olahraga, ibadah. Biasanya kalau memang usulkan bersusul ya. Nah, subuh jam 5, kita bangun jam 6. Nah, itu kan kita jadi tidak cenderung yang lain-lainnya. Jadi, Pak Ibu berhemat semuanya, kita tekankan yuk sama-sama bangun pagi. Nah, bangun pagi ini memang kalau di awal itu rasa sulit ya, kalau nggak kebiasaan. Nah, pasti rasanya berat sekali gitu. Tapi Bapak Ibu, guru, bapak orang tua, kalau bisa anak lain sudah terbiasa, nanti Bapak Ibu kita enak gitu. Orang tua juga enak kalau misalnya sudah terbiasa kan, tidak perlu lagi nih bangun-bangunin bener-bener kehilangan anaknya. Kalau misalnya sudah terbentuk ya, seenggaknya dia sudah terbiasa. Dan sebulan itu sudah terbiasa, bulan berikutnya mungkin lebih mudah gitu kan, tinggal geraknya di awal aja. Jadi saya juga ingin membuat dari Ibu semua orang tua yang mungkin yang akan gerakan ini ya, karena di rumah jangan membuat program ini masa berat gitu loh. Wah, ini adalah salah satu cara sebenarnya itu memudahkan Bapak yang ada di rumah ya, orang yang ada di rumah. Mungkin berat sekali di awal-awal ya mengajarkan bangun pagi, lama mandi dari lagu yang sandi ya. Berikut kita akan benar-benar ke lagunya. Mungkin berat sekali di awal sebelum keempat, tapi bulan kedua, ketiga dan berikutnya anak udah gak usah lagi kita ngomongin, dia ngerti sendiri tuh, kan? Langsung sarapan, langsung bangun tidur, terus mandi ya, tidak lupa ngosok gigi, gitu kan? Sholat, terus sarapan, kalau sudah lebih siap, itu menerima kajian sekolah gitu. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi memang mungkin perlahan ya sebagai orang tua atau mungkin dari sana ya, kita untuk membiasakan itu mungkin nggak bisa terburu-buru ya, harus perlahan, tapi nanti akan ada sesuatu yang dipetik ya terus ambil ya yang ada dosen kita yang betul nanti yang pendidik yang akan mengetik buah hasilnya seperti itu ya. Dari dimulai dari bangun pagi, disiplin itu akan terbentuk ya, luar biasa. Iya, oke, para pendidik hebat, sobat baik. Itu tadi adalah kebiasaan pertama, bangun pagi. Kita lanjut ke kebiasaan kedua, taat beribadah. Dan mungkin bisa dari Mbak Dea dulu nih. Ada apa Dea? Ya, taat beribadah. Taat beribadah ini mungkin saya kaitkan dengan psikologis ya. Nah, memang taat ibadah ini adalah fondasi. Ibarat Tuhan sendiri kalau fondasi kita nggak kuat, kita baru tinggal sebentar udah banyak nih yang kasihnya ini gabung. Tapi kalau rumah kita bikin fondasi yang kuat gitu, mungkin memang plus tidak kuat gitu, tapi kalau misalnya fondasinya sudah kuat, kita anak-anaknya akan lebih mudah gitu ya mikirnya depan. Taat beribadah menurut saya sebenarnya fondasi. Nah, harus sebenarnya agama ya, maaf pun itu pasti mengajarkan banyak sekali argumen ibadah dengan peraturan. Yang mana aturan ini kebaikan dari kita sendiri. Kemudian agama itu sebenarnya juga mengajarkan tujuan hidup kan. Nah, tujuan hidup ini kalau misalnya anak-anak sudah tahu di agama ya, pasti saya ada di dunia ini gitu kan ya, aku udah ada pemikiran biasanya anak-anak tuh udah bertanya sejauh berpikir ya katanya bingung mau jawab apa dari mana mah nah jawabannya ada di agama semuanya sebenarnya. Agama ini menentukan anak-anak tujuan hidup si anak, sehingga hidup anak ini nanti akan menjadi lebih benar terarah. Nah, tentunya kita sebagai orang tua atau guru mungkin tidak bisa memantaukan ini 24 jam. Ya. Kalau misalnya semakin dewasa, mungkin dia lebih banyak waktu juga teman-temannya ya, orang tua. Dan nggak mau lagi nih diajak sama teman-temannya kan. Nah, kita masih khawatir. Tapi kalau misalnya kita sudah memanfaatkan analogi ini dari si anak itu, kan bisa akan lebih tenang. Nah, selain itu, agama ini juga bisa jadi sumber ketenangan, bisa. Dan tentunya kalau anak-anak itu gak mungkin ya kita mesti ada masalah. Dan menurut itu juga ya
mereka ada sumber stres sendiri, mungkin dari kesehatan, dari lingkungannya, dari keuangan, dan kita tidak bisa menghindari masalah itu. Kita nggak bisa melindungi anak kita kalau gimana caranya supaya anak saya nggak usah yang salah, nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Oke, hidup iya, nggak ada masalah ya kan? iya, benar. Manusia selalu Iya. Karena ada orang tua yang sama dengan sekarang ini anak sih anaknya ini nggak apa-apa ya anaknya agak kita tidak perlu seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah itu tidak agama, ya kita akan lebih lebih siap nih ketika ada masalah ya. Karena tuh akan lebih siap, dia tahu harus pakai apa gitu kan. Jadi kita lebih tenang ya. Karena dia tahu nih kalau mesti masalah dan saya dengan Allah misalnya bagi apa sama sudah ada solusinya gitu ya. Allah sudah baiklah setan yang terbaik kemudian hal-hal seperti itu kan sebenarnya seperti sepele, tapi kalau kita tanamkan di program kan kalau tekanan dari dia kecil, kita nggak usah khawatir lagi gitu sama masalah si anak gitu. Dia pun sudah ada keberatan sendiri dan jadi tadi saat beribadah fondasi ya kemudian tujuan hidup si anak dan mereka ada sedikit sih Ya luar biasa ya. Jadi sebagai fondasi, kemudian tujuan hidup dan juga sebagai ketenangan ya. Atau juga banyak ya. Oh, jadi memang harus mengajarkan sejak gini ya, sejak anak-anak kita, sejak peserta didik kita itu mungkin masih PAUD, SD, sudah harus kenalkan ya untuk pembiasaan taat pribadi itu. Salah satunya tadi bisa jadi sumber ketenangan untuk menyelesaikan masalah biasa. Menurut Pak Dr. Ruslan itu gimana Pak? Mungkin sebelum saya menjawab dari sisi olahraga ya di atas, coba ya. Boleh nggak bagi saya bertanya dulu Pak? Iya, kebetulan saya punya yang lagi di masa-masa saya remaja ya. Usia kelas 3 SMA di misalnya dari kelas 1 di SMP Patan. Ini masa-masa ini adalah masa-masa yang kan awan itu Pak ya. Apalagi kalau kita dinas Pak ya banyak dari media sosial, mungkin di tempat kita tuh ya banyak gaulan gitu Pak ya. Ini saya selaku orang juga merasa khawatir. Mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru semua, Bapak orang tua yang di rumah Pak ya. Itu baik bicara tentang ibadah itu dari semua Mbak. Jadi yang sangat penting sekali ya. Saya tanya kan Mbak, bagaimana atau sejauh mana sih punya saat beribadah beragama kita ini bisa untuk membentengkan anak kita. Pada saat apa sih kita sebagai orang tua harus bersikap keras bangun harus mengeluarkan agama itu. Karena kalau sekarang kita paksa sholat gitu ya. Nggak sholat malah ya itu mungkin salah satu juga kita sebagai ini harus memberikan teladan ya kalau kita bersolat tentunya kita harus sholat kita mengasih masjid kita harus ke masjid gitu. Dan seperti tadi seseorang nilai keagamaannya ada setiap anak itu membentengnya untuk meminimalisir melakukan hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua yang khawatir ya. Bisa jauhnya anak ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau khawatir sedikit mungkin dimulai dari mana kita harus menanamkan harus karena mungkin ada orang tua yang harus harus ke pondok harus gini harus ke kalau di kemarin harus ke boarding school dan mungkin ya kita sejauh mana sih ibadah atau agama itu memberikan kegiatan yang buat anak gitu dan mereka kapan harusnya terus bagaimana kita serang terus menarik ulu badan keras dan gampang ya. Dari sisi dari mana kita sebagai orang tua kan bisa menjadi salah satu ya pengetahuan kita dalam mendidik anak gitu. Tentunya kita menjadi anak sesuatu kita harapkan. William jawab ya. Masih sangat luar biasa. Saya memahami ya dan hati orang tua yang punya anak remaja. Ini bisa jadi masalah gitu ya. Nah, saya sering memahami. Setiap fase perkembangan anak itu biasanya memang ada perbedaan sendiri. Nah, kalau bisa menyesuaikan juga ya dengan kebanyakan sendiri yang anak remaja. Karena ada remaja ini
kita harus paham dulu nih, anak remaja ini adalah transfer dari anak-anak menuju saya, dia anak kan gitu ya, dibilang dewasa nggak yakin kan, waktu dewasa lagi masih gimana sih, masih pengen kita ingetin terus nih. Nah, kemudian anak remaja ini adalah fase mengenal diri. Ya, mengenal diri ini dan ini adalah anak remaja ini masih sangat egosentris. Nah, dia saat melihat dunia dari sudut pandangnya dia, jadi sangat egosentris. Sudut pandangnya dirinya sendiri, dia melihat dari sudut pandang orang lain, nanti belajar. Nah, bagaimana nih kita ngingetin anak remaja ini supaya bisa ibadah, kan? Dan sebagaimana batasannya sudah bahkan dan mengatakan mungkin nggak mau dengerin ya macam mungkin satu tips yang kita bisa berikan ya dari pengenal kronisnya terus membandingkan mindful ya sebagai mindful. Nah, kesadarannya itu oke, kita mengajarin dia sholat ngaji tapi nggak sih kan ngaji ini emang harus ini apa ya. Nah, jadi kadang-kadang terhadap anaknya mana membaca pun udah bisa mikir ya, dia cek tak ngobrol. Kita nggak bisa mantau dia sholat subuh, zuhur, lima waktu kita pantau terus, tapi kita ketika ada waktu kita kasih tahu nih maknanya. Itu apa sih manfaatnya dan kami? Ya kita apa? Kalau dia belum tahu, kalau ngaji misalnya, lu senang hati baca Arabnya aja, baca aslinya itu buat sekali makna dalam kitab suci kita gitu ya. Situ sudah banyak tuntunan gitu. Nah, anak itu sebenarnya perlu. Dia perlu loh sebenarnya perlu agama, ya kan? Kalau dia merasa perlu dia kan tahu sendiri. Itu benar. Jadi ini nggak senatasnya sampai sini. Kalau misalnya kita kontrol benar-benar pantau nih, checklist seleksi suruh dari saya tindakan terus lihat kondisi ya. Karena anak remaja memang sangat ya lumayan sensitif ya makanan ya, sensitif bagus moodnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat situasinya kalau dia udah saya kan ini masuk anak ini ada dari kapan kita melihat anak kami sendiri mungkin nggak harus semata dia pesawati boleh taksi kamu nggak ada sendiri mungkin nah sampai 2 tahun udah bisa ya kita dengarkan kita putaran buat Al-Quran gitu kan. Tunggu Kak, di dalam Islam juga dari dalam tapi di agama lain juga bisa ada metode yang dimana menghasilkan anak itu pengalaman religinya dan dalam kandungan bahkan jauh sebelum itu mungkin bisa kita lakukan untuk termasuk doanya ini bagus sekali semua bisa saya setuju sekali Pak Sandi. Jadi jangan cuma misalnya sosmed aja gitu ya. Dia anaknya bisa kan sosmed. Inti poinnya dia udah dengan anak. Ya mungkin ada benernya tapi ya kita perlu menghabiskan menyesuaikan bisa kalau kita yang tahu visual bisa analisa gitu berapa itu. Hanya lupa dia kan lebih tahu tentang persemuanya. Jadi memang kita lebih dekat bagaimana tentunya menangkan agama sejak yes in your things out boleh tentunya kita serius mengibadi juga kita kalau ditanya perkembangan ini mamanya nggak pernah suara apa yang kamu dengar anak juga pernah lihat orang tuanya sama nggak vaksin kalau kita mau ngajarin anak kita dulu itu masa anak muda gitu ya. Anak itu peniru yang desa kita nggak pengen aja dikain bersama dia. Dirasa ya bang, orang pengen aja diikuti ya. Diulang ya, diulang jadi dia kenal. Soalnya ngelakuin kan dulu gitu. Ngaji depan anak bisa naik. Dia ngajak naik sambil main bareng diri, tapi dia tahu dulu ngaji ya, kayak gitu sih. Teman sih, jadi tadi bisa menjadi taat beribadah itu kita sebagai orang tua pendidik sebagai teladan, kemudian tadi menanamkan sejak dini ya, terutama mungkin orang tua di rumah ya bisa sejak dari dalam kandungan dari usia dini. Sehingga nanti pas saat remaja itu tadi bisa disampaikan ya dikatakan tadi
mindfulness ya, jadi ditumbuhkan kesadarannya, maknanya disampaikan, jadi benar-benar beribadah itu mungkin dari hati gitu ya, tidak memaksa orang tua saya marah gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Unsur paksaan. Kita sendiri. Luar biasa sekali. Kita lanjut nih kebiasaan ketiga ya, Sobat Poin. Semoga masih senantiasa setia menyimak ya. Kita ini di bulan puasa namun tetap semangat ya menimba ilmu dengan menonton Poin Podcast Inspirasi Pendidikan Terkini. Baik, kita lanjut dengan kebiasaan ketiga. Apa itu, Mbak? Pak Dokter Nurfani banget ya. Kita dengarkan gimana pendapat dari ahlinya dari pendidikan jasmani ini ya. Silakan Pak Dokter Nurfani, silakan Pak, rajin berolahraga. Kebiasaan ketiga. Jadi sebelum kita membahas ini Pak ya, terkait olahraga, apa harus dimasukkan ke dalam kebiasaan anak yang bisa hebat gitu ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang bijak gitu ya. Bahwasannya ya, tubuh yang sehat adalah rumah bagi jiwa yang kuat. Ya, sehat adalah rumah bagi jiwa yang kuat. Jiwa yang sudah natal atau juga yang mensana incorpore sano. Ya, di dalam lihat sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, satu lagi Pak. Jadi setiap langkah kecil yang kamu lakukan ya saat berolahraga itu adalah investasi untuk kesehatan masa depan. Ada kata-kata tadi itu sudah begitu besarnya manfaat olahraga. Jadi olahraga itu selain aktivitas fisik juga mengolah hati, emosi, olahraga, olah rasa, olah hati dan sebagainya. Ya, kembali sedikit kami hubungkan kenapa sih olahraga ini menjadi salah satu kebiasaan yang sudah oleh anak-anak kita yang dari kita ya. Tidak hanya juga sebenarnya sebagai seluruh kalangan masyarakat kalau umur sebenarnya harus berolahraga Mbak. Jadi kembali sedikit agak kerucut ya. Jadi kalau menurut WHO itu olahraga yang sehat atau orang juga adalah orang yang bisa melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa merasa lelah dan dia masih punya sisa energi untuk melakukan hal yang lainnya. Jadi kalau kita manusia itu ada atau tipe lah ya, orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang bugar. Sakit, sehat ya. Iya, orang ini aja kan yang bugar ya. Jadi kita ada masuk di dalam lagi. Kembali lagi kita lihat jadi untuk menoleh derajat kebugaran jasmani itu ya. Selain sehat itu juga dia tuh ada beberapa kaidah atau program-program latihan yang harus kita lakukan di dalam usaha kita. Jadi kalau ini ada beberapa literatur yang saya baca, kita minimal berolahraga untuk mendapatkan kebugaran. Hanya bugar sehat aja itu ada antara 150 menit sampai 300 menit. Itu secara secara umum bagi orang itu. Berarti kalau di jam untuk minggu Mbak, saya bilang 150 sampai 300 menit di bawahnya 25. Ada beberapa pendapat, tapi yang sudah umum adalah 150 menit sampai 300 menit kita bergerak memupuk gaya yang bisa macam-macam orangnya itu ada cardio, juga jantung, paru, ada otot. Dan kalau kita lihat nih Mbak, ada jam mengajar atau pendidikan jasmani kita di sekolah. Ini kalau saya tahu ya saya lihat ada belajar berbeda SD, SMP, SMA, SMK itu 2 jam per minggu. Artinya itu berapa? 2 jam. Kan kerjaan itu 45 menit ya. Kan 9 menit. Artinya jadi belum cukup untuk mencapai derajat kebugaran siswa. Jadi itulah mengapa salah satu alasannya. Karena sudah diciptakan senam anak Indonesia hebat. Yang durasi waktunya yang penting kita sudah melakukan senam ya. Secara semua dari ada 7 sampai 8 menit. Intinya adalah ya salah satunya ya untuk mencukupi aktivitas gerak yang idealnya kita sudah melakukan 3 kali seminggu, waktunya 150 menit dari 300 menit. Dengan salah satu upaya yang dilakukan kementerian ya untuk menutupi jam
pelajaran itu salah satunya apa ya tenang karena itu sahabat. Dan tentunya kita sebagai tenaga pendidik, guru-guru olahraga khususnya ya harus pandai-pandai memberikan modifikasi ya. PR itu mau bergerak, ya, ini salah satu contoh saja ya. Nanti bapak, anak-anak, bapak beri tugas kamu melakukan gerakan ini di rumah ya. Jalan kaki berapa menit, terus ada olahraga kekuatan dan sebagainya. Jadi itulah salah satu ini seperti Mbak. Jadi kita bicara kekuatan ada beberapa komponen yang harus kita latih ya. Jadi beberapa salah satunya adalah kecepatan ya, tepat ya, terus power ya, kekuatan, terus ada agility, kerjaan ya, terus ada strength itu, terus ada daya tahan endurance, nah terus ada kerja endurance itu terkait nanti dengan jantung dan paru ya, kardiovaskuler biasanya dites dengan VO2 max ya, kapasitas atau bikin paru artinya gitu ya. Inilah jadi ada beberapa tes kebugaran yang melihat sejauh mana sih anak-anak kita itu sehat dan bugar gitu ya. Jadi setelah kalau anak itu sehat bugar, tentunya kita harus melakukan aktivitas belajar yang lebih fresh ya. Tentunya aktivitas yang kita bugar mau belajar seberapa ya tetap semangat tetap dengan kondisi yang fit gitu. Jadi sekali lagi melalui olahraga ini ya, siapa anak-anak bisa menerapkan gaya hidup sehat. Jadi hari ini terkait sekali nanti dengan ada pola hidup sehat, pola makan, ya, terus pola istirahat nanti dibahas di akhir istirahat cukup ya. Terkait dengan siklus circadian tadi. Ya, sekali lagi dari kacamata yang olahraga yang misalnya pelaku olahraga sangat setuju sekali bahwa mereka membiasakan rajin olahraga. Kemudian sekali lagi dia itu bisa sehat, bisa bugar, bisa melakukan pembelajaran dan aktivitas lainnya dengan gembira gitu ya. Bugar, gembira, tidak terpaksa. Sekali lagi ini karakter hari ini olahraga punya value juga. Di dalam olahraga itu ada karakter berdisiplinan, kerjasama, bergotong royong, terus toleransi di dalam olahraga dari sekali diajarkan. Itu berhubungan sekali antara kebiasaan satu dengan kebiasaan yang lain. Jadi intinya melalui forum podcast ini saya mengajak, ayo bergerak. Mau sehat ya. Terkait itu seluruhnya juga banyak ya mungkin menjadi kekhawatiran bersama nggak cuma di peserta didik tapi itu orang dewasa pun di zaman sekarang ini ya yang sudah canggih semua diperlihatkan ya mager mungkin kita mau jalan ke dapur aja kalau bisa nggak usah jalan gitu nggak bisa GoFood depan gitu rumah gitu ya. Nah itu gimana sih mungkin strategi atau triknya agar peserta didik atau mungkin kita sendiri kita sadar olahraga itu bagus untuk kita dan juga biasanya tapi kayak udah gimana sih triknya biar tetap semangat atau kita mau gerak gimana masalah intinya. Jadi melihat tren yang sekarang ini banyak udah kita bisa lihat olahraga menjadi salah satu kebutuhan pokok dan kalau kita terdaftar yuk tiap ayu sebelum hujan ya kita berolahraga dulu sebelum kita sakit. Jadi kalau mencegah lebih tentunya ini olahraga ini ada beberapa fase yang harus kita kamu dulu ya. Jadi kebiasaan tidak kita cenderung jadi lazy people ya. Jadi malas. Ya online dia datang tinggal aja langsung datang ya. Kita bisa melihat sedikit kalau di media sosial atau TV ya. Jadi penduduk Jepang tuh ada bisa jalan dan kembali lalu lintas tuh di jalan itu rame kan udah gitu dari hidup panjang umur panjang itu di Jepang dan kita luar biasa apalagi dari 80-90 kita itu sekarang itu bergerak dan mungkin kita bisa mencontoh di salah satu riset yang artikel yang pernah baca dan nanti daerah gunung itu ya aktivitas presiden petani yang sering jalan jauh aktivitasnya dia aktivitas
bergeraknya daripada istilahnya itu lebih lama. Artinya banyak geraknya gitu ya Pak. ya terjadi kembali ke indeks pembangunan manusia. Ternyata di Gunung Kidul itu angka orang tua itu lebih tinggi ya. Terus angka kematian dalam melahirkan itu rendah. Jadi salah satunya itu setelah dilihat adalah dia bergerak move ke sawah, nyangkul, ya bersepeda, banyak gerak. Tentunya ini juga tidak kalah penting, ya. Setelah kita meningkatkan kardiovaskuler jantung paru kita ya, tentang latihan kardio, ada lari, jogging dan sebagainya, renang, sepeda. Tentunya yang tidak kalah penting adalah kita harus memperkuat massa otot, ya. Otot itu akan memperkuat tulang kita, guys. Beban, ya. Tapi kita harus Ya tidak harus seperti itu, Mbak. Kita bisa menggunakan beban tubuh kita sendiri atau namanya calisthenics ya di dalam studi. Tapi ada tubuh kita bisa kita manfaatkan, ya bisa push up, sit up, bisa pakai gantungan di rumah, terus mungkin yang tubuh perkasa, jangka galon, ya seperti pancinya ya, seperti ya. Sebelum kita masak kita dulu, ya silakan kuat karena setiap usia bertambah dalam usia kita, kalau masa otot kita tidak latih, itu akan mengecil. Kalau kita itu otot kita mengecil, sehingga otot rangka kita mengecil, akhirnya akan menyebabkan kerapuhan tulang kita. Jadi makanya investasi membangun otot itu akan memperpanjang usia kita, tulang kita, tenaga kita kuat ya, khususnya tulang-tulang kaki adalah tulang yang kuat. Di situ ada femur, ada tibia, ada fibula ya. Jadi tulang yang besar ya, tulang di paha ini kebanyakan ya, orang tua kita yang satu di kamar mandi terus ada selangan, ternyata ini kerapuhan tulang kita itu kan jatuh pembuluh darahnya, itulah yang namanya salah satu mencetak terobit. Sekali lagi mari kita bergerak ya, mulai kalau kita ke warung biasanya pakai motor yang kita jalan, tidak hanya lewat aplikasi online dan sebagainya. Jadi bergerak. Jadi kita yang menarik hidup ya bergerak. Terus jangan kita di kantor biasa pakai list, kita pakai tangga. Sehingga kita biasakan untuk selalu bergerak dan usahakan kita ya setiap hari itu sekali lagi berjalan 1.800 sesuai dengan tingkat umur kita ya. Setelah kesibukan kita lagi bapak ibu sekolah di kantor ya, sambil ngajar menjurong kelas ya, sambil jalan, sambil melihat sekitar ya, ini menjadi salah satu mari tadi meningkatkan kardiovaskuler jantung paru, terus memperkuat massa otot. Dengan massa otot kita kuat, tentunya tulang-tulang kita menjadi lebih kuat. Udah jadi berapa udah kacau baik. Iya kan? Ya udah. Itu kan masa otot laki-laki atau perempuan bisa. Beda sekali baru dilatih tapi sedikit sekali perempuan otot tapi kawannya kenceng gitu. Ya kenceng. Terus kan ada bagian di rumah seperti tadi galon angkat panci angkat ya. Angkat transkida ini salah satu juga untuk latihan kekuatan atau strength kita. Lagi mari kita pagi jantung paru kita, olahraga yang sesuai dengan hobi kita, bisa berjalan, bersepeda, bisa berenang, terus tadi untuk pelatihan membentuk otot bisa calisthenics dengan menggunakan tubuh kita sendiri, bisa ke gym, gitu ya, bisa ke tempat rutin, apalagi selalu dan mahal sekali. Ya, terus komunitas lari banyak, komunitas gym banyak, pilihan untuk kita sehat dan berolahraga. Sekali lagi. Ayo kita berolahraga, Bapak Ibu guru yang di sekolah, murid-murid kita, Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman kita di kantor ya, dan Jogja dan sebagainya. Ini salah satu cara saja untuk menggairahkan semangat berolahraga. Tentunya sekali lagi kita tidak sakit, kita sehat dan bugar. Sehingga nyalakan tidak pada mager. Luar biasa. Jadi prestasi masa depan. Oke, luar biasa. Beliau memang karena bagaimana sih sebenarnya? Boleh. Pertanyaannya ya, kira-kira apa sih olahraga ini? Kan tadi banyak. Pilihan yang paling tepat untuk anak-anak kita itu apa sih? Jadi mungkin anak awal SD itu bisa olahraga ya. Ya, ada untuk
Enggak tuh. Jadi kalau dia istirahatin Mbak, tadi sangat luar biasa Mbak. Jadi kayak sudah sebagai orang tua aja bingung juga saya mau kemana ya. Kayaknya saya anaknya menjadi atlet gitu ya. Tentunya kembali lagi di dalam olahraga itu ada beberapa aspek ya. Terutama ada aspek motorik, gerak, ada psikomotor, psikologi dan kognitif. Jadi di olahraga itu ada istilah-istilah afektif, motorik, fisiko, motor. Dan tentunya kalau kita marah kemana, kita harus melihat tentang otot. Jadi kalau di kita di sini ada otot yang besar, otot putih. Ya, biasanya otot di rahim, terus kemudian olahraga apa, ya di olahraga apa itu ada di tubuhnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua perlu mengajarkan anak-anak ini pentingnya olahraga. Jadi bergerak move dulu ya. Jadi dari kecil dari dalam kandungan anak itu diajarkan dari rangka dalam proses naluri atau alamiah si anak. Disitulah anak itu sudah bergerak rangka terus merayap akhirnya berjalan terus atlet kita ajarkan di data kalau dari jauhnya atau dituntun ya. Ini salah satu sudah kita mau mengajarkan kira terusnya kembali lagi kita lihat kita selaku orang tua itu anak itu jadi apa ya misalnya saya pengen jadi pemain tenis atau pemain bola. Tentunya dari kecil sudah kita arahkan jadi salah satu contoh kita bisa lihat video olahraga terus kita bawa sambil belajar sambil bermain sepeda. Yang penting intinya kita dalam itu pas umur anaknya cowok ini bisa memberi tahu kalau dulu dikasih ada game buat Indonesia gitu ya. Jadi biarkan dia berkembang sesuai dengan usianya. Jadi otot-otot masa itu biarkan berkembang sesuai usianya. Nanti kalau udah agak kecil lagi, kita mulai pasti gerakan yang agak kompleks. Jadi kalau dalam istilah itu adalah ada yang mudah ke yang susah. Begitu juga dalam olahraga kita. Apa yang sudah biarkan itu kita berikan. Oh ada kita ajak ke bulu tangkis, ada yang kita ajak berenang, kita ajak bersepeda. Nah pas bersama-sama ini lagi yang ketemu jadi diri kalau ada basket misalkan biasanya. Jadi kan kita anak yang di kecil asli sukanya parate nanti di keperangan misalkan ya. Nanti di SMP suka olahraga yang bergu, ya sepak bola, bola voli, futsal dan sebagainya. Jadi kita arahkan saja apa sih yang disukai oleh siapa tentunya. Dan besok tahu bisa ya. Ya boleh siapa itu kira-kira itu boleh tapi tentunya pelatih sudah tahu ya pelatih mulai itu harus disiksa di sini ya bahkan lebih cinta ini mbak ya kejurusan olahraga itu kan dimulai dari sejak usia gini mbak. Jadi kebetulan itu secara teknologi Cina lebih masih retail tapi malam ini untuk salah negara ini menjadi contoh baik apa ya kalau dia apa ternyata ada sedikit terutama olahraga perorangan kayak gitu senam gimnastik itu banyak menurut medali ya dari hal kecil dari basic kelantukannya dari satu organisasi mereka ini kelantukan kayak gini sudah di atas sedemikian rupa ada kita video ya udah di teko itu akhirnya besarnya yang juga akan jadi gitu. Ya sekali lagi untuk kita memilih olahraga penyelesaian kita tentunya kita beri baik pilihan. Nah lagi perhatikan ada motoriknya mana, pakai ininya kognitif dan psikomotornya bagaimana, dan tentu kita boleh juga memaksa jadi ini dan jadi kita harus kembali ke karakter kita sebagai orang tua mengarahkan yang penting anak itu mau bergerak tentunya dengan dibagikan pola hidup sehat nanti ya diingatkan istirahat terus pola istirahat terus nanti kita bahas tentunya sekali lagi mari ajaan kita tuh gerak sejak ini berolahraga sejak ini gitu Pak. Ya. Jadi bisa juga kalau tadi dari menumbuhkan kebiasaan menjadi hobi gitu ya. Syukur-syukur bisa apresiasi ya. Kalau hobi olahraga nih, jadi semangat untuk melakukannya ya. Jadi juga ini sesuai dengan tadi Statistika Presiden meningkatkan prestasi olahraga. Ya, waktu kan ini kan timnas Indonesia kita kan berlaga di Australia, ya,
Kita doakan. Piala Dunia ya. Bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Melalui sebuah olahraga. Wisdom salah satu kita nih presiden. Pemirsa, Oke, ngomong soal menumbuhkan hobi ini kita lanjut ke kebiasaan keempat ya, gemar belajar. Nah, ngomong soal gemar belajar itu, ini erat kaitannya dengan social emotional atau secara psikologinya. Boleh kita minta pendapat dari Mbak Dia? Oke, Gemar belajar. gemar belajar ini saya sangat setuju sekali ya sama kebiasaan belajar. Yang jadi putus itu sebenarnya kalau diajari pelajaran saya belajarnya kayak jadi pelajaran mungkin bisa berubah ya banyak berganti tapi kalau anak ini sudah suka belajar dia akan lebih mudah belajar bahasa Sunda. Nah itu sudah penting. Nah saya aku menyadari ya sudah berbeda ya berbeda. Yang sekarang ada dan canggih nih dunianya orang tua yang berbeda si anak nanti belum ada bayangan bahkan apa nih yang akan dialami oleh si anak. Jadi pelajaran yang anak-anak pelajari saat ini di tahun sekolah dan saat maupun itu di masa depan bisa jadi tidak harus mendekat ya. Tapi kalau misalnya kita boleh membuka kebiasaan gemar belajar ini, apapun ilmu baru yang akan kembang itu anak ini akan siap dan mau belajar. Jadi dia nggak biasa udah selesai sekolah kendala tidak belajar ada lagi. Nah kalau anak ini memang sudah menyadari bahwa sesi dari belajar sendiri ini penting itu jadi anak ini dia dengan segala perubahan teknologi itu sih nggak. Wah sangat menarik, saya saksi sekali nih Mbak De. Jadi untuk gemar belajar sendiri itu ya kita nggak memaksa, artinya menumbuhkan agar anak mau menyukai belajar. Ini sangat menarik sih menurut saya. Ya sangat relevan sekali ya di masa perkembangan zaman ini. Kita tahu teknologi sangat mudah berkembang ya, akses teknologi sangat pesat. Di masa depan nanti tentunya semakin berkembang ilmunya juga tantangannya, permasalahannya. Kalau anak kita harus lagi disipas, mestinya terpaksa belajar nih, ya terpaksa belajar di sekolah. Ketika nanti ada tantangan di masa depan, jadi kalau kita nggak menemukan gemar belajar akan kesulitan begitu ya, karena dinamikanya sangat ini. Mungkin dari Pak Raja Sandi mau menambahkan atau ada perspektif sendiri nih tentang gemar belajar. Silahkan. Iya Pak, terima kasih bisa tadi sudah sampaikan bagi ya kayak gemar belajar Pak ya. Jadi saya ingat ada pepatah gitu ya. Pepatah. Long learner. Belajar sepanjang hayat. Dan kita ya terus tadi khususnya anak kita, mari kita ajak belajar sembahyang sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak ada hentinya. Jadi kalau sesuatu kita tidak belajar lagi ya. Namanya kalau sangat berkembang dinamis. Terus saya tambah lagi selain tadi berhubungan dengan olahraga tadi long learning exercise. Oh ditambah ya Pak. Jadi selain belajar sebenarnya sudah tidak latihan. Latihan olahraga. Jadi kembali lagi kalau kita mau mencapai sesuatu ya, cuma tentunya harus dengan latihan dan program belajar. Begitu juga dengan kalau kita mau mendapat ilmu yang banyak, tentunya adalah belajar sepanjang hayat. Ada dalam magista belajar dari kandukan sampai ke liang lah. Dalam pepatah juga belajarlah sampai ke ibri Cina lagi. Itu zaman semua yang dari Muhammad sudah di sana. Iya, sampai belajar ke negeri Cina. Cina apa sih dengan Cina? Ternyata Tidak maju banget. tidak maju gitu ya. Dan untuk mencapai ke Cina tentunya kita juga harus punya ini ya. Kesiapan keluarga bisnisnya baginya keluarga kita budaya. Jadi mari kita menentukan anak itu untuk belajar. Oke, tadi bersama-sama kita telah membahas tentang gemar belajar. Itu kita saksikan tayangan berikut ini. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi, makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melakukan aktivitas lagi. Makanan aku jatuh. Enggak, ibu kamu aja ya.
Boleh dong. Terima kasih Juna. Jadi kembali lagi bersama kita di Poin Podcast Inspirasi Pendidikan Terkini. Sobat Poin, kita simak bersama kebiasaan kelima, makan sehat dan bergizi. Nah, apa sih makan sehat dan bergizi itu? Kenapa makan sehat itu penting? Jadi kalau berbicara masalah makanan sehat dan bergizi, Mbak, saya jadi teringat nih istilah kan. Jadi sangat familiar di ingat kita gitu ya. Tapi karena 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna. 5-nya adalah dari disempurnakan dengan minum susu. Ini adalah benda dari Sudarmo ya. Sudarmo yang bisa menggunakan terkait tentang makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Tapi dari waktu sebelum sekarang menjadi istilahnya ada makanan bergizi yang seimbang. Ya, apa sih makanan seimbang? Jadi tentunya tubuh kita ini ya, setelah tubuh kita yang bergerak kita berisme dan sebagainya, organ itu tetap perlu makanan dan gizi yang seimbang. Artinya cukup nutrisinya, cukup ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya, terus ada juga susu sebagai pelengkapnya. Dan yang tidak kalah penting adalah air putih dan air, karena 2/3 tubuh kita sulit kalau kita cari air, dan kita harus tuh minum cukup ya. Ada kita sampai 6 liter, 8 liter. Ya itu sebenarnya tergantung kepada kita. Jadi benar-benar kita seluruh ini tidak berat badan. Jadi terus itu dilihat juga dengan aktivitas fisik kita sehari-hari. Tentunya aktivitas atlet, tentu lebih banyak aktivitas di sekolah, tentu dengan disesuaikan guru juga disesuaikan. Lagi asupan makanan bergizi adalah sangat dibutuhkan sekali untuk tubuh kita, untuk dalam regenerasi sel ini. Tentunya perlu membutuhkan asupan kita. Tentu juga kita harus otot, tentunya kita harus sebagai bodybuilder gitu ya, makan 20, makan 10 itu, karena otot itu sangat diperlukan makanan yang sesuai dengan apa yang kita bentuk ya, justru untuk pertahanan panjangnya pencernaan kita sebanyak makan serat, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Jadi kembali ini menjadi fenomena yang penting di masyarakat kita, khususnya anak-anak ya. Seringnya makan makanan yang instan dia, mie instan, terus ya namanya yang cepat saji itu menjadi hal suatu yang kurang baik bagi. Jangan makan jajan sembarangan, bagusnya untuk anak-anak di sekolah ya, bapak ibu guru di perhatian ada sekolah kandung sehat. Kita ada bapak ibu pedagang yang kita yang tidak higienis atau kurang nutrisi, kita coba beri himbauan. Mari kita saling menjaga atau saling rezeki, kita juga menjaga kesehatan anak-anak di sekolah. Dan kita juga secara orang tua juga harus, dan di rumah itu sudah memberikan warning ini kurangi. Kita kalau pokoknya makan instan enak memang dia, puas sekali. Kita seorang tua kan, beli aja langsung jadi nggak usah terlalu ribet masalahnya. Tapi mari kita makan, tapi jangan terlalu bersehat. Itu dalam segi makanan harus kembali lagi pola makan itu menjadi salah satu penentu sehat meningkatkan kesehatan dan kebugaran kita. Lagi mari kita makan makanan yang bergizi seimbang, cukupi asupan sayur, buah, air, ya, protein, terus karbohidrat seimbang, ya. Anak-anak harus diberi asupan makanan yang sehat dan bergizi, karena dengan asupan gizi yang cukup, terutama nutrisi ke otak kita dan kita sudah lebih fresh. Terus mungkin dari segi organnya kalau sesuai diberikan treatment yang tepat, tentunya masa kerja organ kita lebih panjang. Nah, sebenarnya tadi ada hubungannya dengan olahraga tadi ya. Olahraga itu sudah membagi. Nanti ada istirahat cukup. Setelah kita beraktivitas, tentunya nanti kita selain makan sehat, makan yang tadi, tentunya kita juga harus diimbangi olahraga. Seperti pola istirahat, pola makan, pola hidup. Sekali lagi, melalui Poin Podcast ini kami ingin
mengajak Bapak Ibu guru ya, Bapak guru dan saya juga sebagai orang tua, mari berikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak, hindari makanan-makanan yang kurang higienis, yang sifatnya instan, junk food, minum-minuman yang kemasan yang pada gula tinggi ya. Tidak. Kita minum pada gula tinggi itu lama-lama akan merusak organ kita terutamanya di pankreas, limfa kita ya. Terus hati kita dengan kalau cenderungan mau terlalu mencari gula sama berat, lama-lama juga lelah juga, capek aku, malah jangan kurangi gulanya gitu ya. Jadi salah satunya untuk bisa memecah gula tadi, kita kembali ke olahraga tadi ya. Olahraga bisa aktivitas yang kardiovaskuler, bisa olahraga yang untuk otot tadi, karena otot itu adalah satu untuk olahraga gula kita sebagai cadangan nanti. Jadi semakin besar masa otot kita, semakin kecil kita akan terkena penyakit gula. Jadi beban kerja di pankreas dan artinya lebih bisa mengolah gula dan insulin. Ada sakit. Nah, terutama kita bisa langsung melakukan aktivitas yang ini bisa membakar gula itu, jadi bisa membantu memulihkan sistem insulin tadi melalui pankreas, melalui ini hingga gula bisa menjadi normal kembali gitu. Tentunya dengan pola makan tadi, makanan yang bisa menyebabkan gula, gejala kesehatan, jadi mengurangi insulin, kurangi terus minuman itu sangat yang buat tadi itu ya. Tapi yang paling bagus adalah air putih, cukup untuk sesuai dengan berat badan kita, sesuaikan dengan aktivitas harian kita. Ya tentunya biar kerja metabolisme siklusnya, sirkulasi ya. Organ kita bisa lebih panjang lagi, tentunya kita bisa hidup lebih lama lagi. Kalau pilih rasanya anak itu kan kadang kita pengen kasih tapi gitu ya, itu boleh gak sih vitamin tapi itu kayak buat otak itu kan ada yang seperti pinter gitu, ada yang juga emang tuh minyak ikan itu apakah wajib dikonsumsi atau bolehkah dikonsumsikan? Pertanyaan itu juga ada ya. Untuk vitamin ini sebenarnya kalau dari segi kesehatan dokter sudah tidak jarang sekali memiliki efek samping ya. Kalau vitamin sebanyak lebih dari saya cari saya makanan jadi ekstra menjadi atau vitamin juga ada vitamin ini ya, tapi tentunya tidak berlebihan ya. Jelas namanya vitamin kita lebih banyak alami dari dua ya, vitamin misalkan di jeruk, vitamin C, terus ada dari wortel gitu untuk kesehatan mata bagus, godaan bisa buah-buahan ya, apel, jeruk. Jadi sebisa mungkin kita memilih yang alami, sering makan buah sayur minum ya, tapi sesekali untuk memberikan tipu mulus ya, buat perasaan ya boleh saja ya. Tentunya harus kita berarti konsultasi dengan dokter tani, ya tidak harus sosok kita apotek atau kadang kita scroll di iklan gitu ya. Jadi kalau bisa kayak ini buat anak minum ini langsung ya, tentunya bagi kalau tentunya dalam memberikan obat jenis obat atau vitamin tentu kita belajar dengan dokter anak atau ya ahli gizi, ahli ibadah dan sembarangan. Tapi yang paling aman adalah vitamin yang alami dari sayur dan buah-buahan, juga bisa dari makanan yang sehat dan bergizi. Ya, sekali lagi itulah mengapa makan nasi dan bergizi ini menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Menteri ya. Anak kita tuh ya kuat belajar dengan semangat dia. Begitu Mbak Lisa. Luar biasa ya. Tapi makanan bergizi itu sangat penting ya, karena apa yang kita makan asupan nutrisinya tentu akan berpengaruh ya tadi kita nantinya lebih fokus untuk akademiknya. Dan mungkin lebih lanjut bisa ditambahkan Mbak Dewi. Makan sehat ya dan bergizi, mana yang juga jadi bagian dari program ini. Dari jenjang SD yang baik sembahyang tersendiri. Ya saya mungkin mahasiswa juga perlu mahasiswa juga mengajar bergizi ya. Tapi kalau mahasiswa kan nggak pandai. Anak kelas ya.
Kalau SD, SMP, SMA, iya memang anak-anak ini kan dalam fase sekolah nih SD sampai SMA ini kan memang masih sangat menentukan gizi yang cukup yang seperti itu. Dimana memang gizinya itu memang ada gizi yang memang harus sepenuhnya. Cuman kadang-kala orang tua itu waktu anaknya masih kecil itu kan si left child Friday itu sepeda tahun ya namanya. Nah itu mencoba banget nih memberikan gizi yang sehat nih buat tahu gitu kan. Tapi ketika anak masuk sekolah gitu kan SD, SMP makin naik juga makin dia agak lemah nih, agak lemah ya. Adalah tidak bukan apa yang ada di sekolah gitu kan. Nah inilah di sini kalau memang saya sangat mendukung ya, kita sebagai IT kemudian sangat mendukung program ini karena di satu sisi ini tidak sangat membantu dua juga ya, dan keadaan mungkin tidak sempat memotong gizi anaknya setiap hari gitu. Nah dengan adanya program ini kita berusaha mengenai gizinya dan sihan ini tuh dimana gizinya ini nanti perlu kita cukupi betul nanti gizi ini enak berserat ya dari lebih aktif bisa jadi lebih masuk ya kalau misalnya belajar sedangkan itu bisa ada apa gitu. Nah, teruskan anaknya tidak baik pas aku ada dan banyak karena aja badannya, ototnya dia pengen tinggi ya kan. Terus kalau anak ini tidak kita perhatikan gizi yang khawatir tidak optimal itu atau kembangnya ini mungkin kalau senapkan pemahaman di rumah ya harapannya sih Bapak Ibu guru hebat semua juga kita berperan lah ini menjadi tugas dari sekolah juga mungkin masih tidak hanya mengajar aja gitu kan, kita harus perhatikan nih anak-anak cukup nggak ya ini makannya. Tadi kata Pak Sandi minum air putih gitu karena anak-anak itu suka lupa kan dia sibuk main sarang kemarin nggak minum air putih. Nah di sini loh peran itu kesediaannya ya untuk memantau gitu dengan sampai anak-anak saya kan kurang minum gitu. Nah nanti kan di rumah yang nanti kan berbagi peran lah tidak tua ya. Jadi harapannya benar-benar berkolaborasi antara orang tua dan guru. Jangan ini kan tugasnya orang tua gitu. Ini kan tugasnya guru, nggak seperti itu ya. Harapannya jangan ada yang sedikit dan sama-sama ini di sekolah ini tugas saya. Di rumah kita orang tua juga menyadari dengan tuh kan sadari menyadari dan ini tugas saya. Main nanti nggak putus gitu kita memperhatikan anak ini ya untuk dari saat selanjutnya. Oke, kita sudah dengarkan ya sobat poin semuanya. Tadi betapa pentingnya makanan sehat dan bergizi. Jadi selama ini mungkin disampaikan dari tadi ya. Mungkin saya pasti ya masa-masa awal balita ya. Jadi orang tuh selalu perhatikan nih sampai ada yang makan ya. Tapi ketika udah mulai sekolah SD nih, SMP, SMA udah mulai lengah nih. Jajan setengah sosis, berkurangan apa gitu ya, mie instan tadi sanjung. Ya mungkin makanan itu sesekali nggak apa-apa ya, kita tidak dapat dipungkiri ya bahwa sudah perkembangan zamannya memang demikian banyak beraneka ragam. Mungkin sesekali itu boleh. Tapi alangkah baiknya untuk peserta didik kita ya, untuk para pendidik di sana, di luar sana, di orang tua, kembali mengarahkan, mengingatkan ya mungkin kalau bekal atau tadi sekarang sudah ada program makan siang bergizi gratis ya, itu sudah mulai terpantau. Jadi harapannya kembali diteruskan ya, disinergikan di keluarga juga ya. Jadi anak-anak kita mendapat nutrisi yang seimbang ya Pak. Terutama dari air putihnya, tidak lupa ya makan sesuai protein, karbohidrat, sesuai sayuran, pokoknya harus tercukupi nutrisinya agar badannya ya masih dalam masa pertumbuhan sehat, bugar, kemudian tumbuh berkembang baik secara jasmani, rohani maupun dari segi akademis tadi kognitif ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah.
Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya Bu, aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambilnya teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Oke Sobat Poin, kembali bersama kita lagi di Poin Podcast Inspirasi Pendidikan Terkini. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kebiasaan makan siang dan break. Kita selanjutnya akan membahas kebiasaan bermasyarakat. Ini menarik sekali ya, bagaimana kebiasaan aktif masyarakat berpengaruh pada anak. Ini kita tanya dari sudut pandang psikologis dulu nih. Boleh dari Mbak Ria. Mbak Nisa. Aktif bermasyarakat ini saya sangat setuju sekali bahwa sangat mempengaruhi karakter kita, ya kan? Di mana masyarakat ini kan dalam artian lingkungan ya. Lingkungan ini berarti nggak hanya guru, nggak hanya orang tua, tapi sekitarnya juga ya, orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, mungkin tetangga yang ada di rumah itu juga bagian dari masyarakat ya, lingkungan. Nah, kenapa sih kita harus mengajak anak ini untuk aktif bermasyarakat? Nah, karena ketika anak ini kita ajarkan untuk aktif bermasyarakat, dia akan belajar. Nah, belajarnya apa ya? Tentunya nggak hanya belajar akademik dong jatuhnya. Nah, anak akan belajar di lingkungan sosialnya. Di lingkungan sosial kan itu biasanya ada aturan-aturan ya. Lingkungan sosial itu kan ada aturan-aturan ya, norma-norma yang mana itu disepakati di masyarakat. Mungkin juga ada aktivitas-aktivitas sosial gitu ya di lingkungan kompleks perumahannya atau di lingkungan sekolahnya. Nah, ketika anak kita ajak untuk terlibat, dia akan belajar mematuhi itu, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, sehingga anak kita kan pengen anak itu juga diterima kan di masyarakat. Nah, kalau kita pengen anak diterima di masyarakat, kita ajarkan anak ini untuk terlibat aktif bermasyarakat sejak dini gitu. Nah, ini pun saya yakin akan berdampak sangat positif ya untuk dia di masa depan. Ya kalau misalnya anak ini kan harapannya pasti pengennya mandiri kan. Nah, kita nggak mungkin anak ini bergantung terus sama kita. Kita pengen anak ini bisa bekerja, bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, kalau anak sudah kita ajarkan sejak dini aktif bermasyarakat, tentunya nanti dia akan lebih mudah nih adaptasinya di lingkungan kerjanya gitu ya. Di lingkungan sosial dia sendiri nanti dia sudah nggak kaku lagi karena dia udah terbiasa untuk aktif bermasyarakat. Dan ini sebenarnya hal yang sangat lumrah ya. Memang manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Iya, manusia itu makhluk sosial. Iya, musafir. Dimana tapi ya mungkin di zaman sekarang mungkin agak lebih individualis ya, masing-masing nih sendiri gitu ya, anak-anak di rumah cuci pintu ya gitu kan. Nah, tapi itu tidak lumrah sebenarnya. Normalnya manusia butuh untuk bersosialisasi. Iya, jadi kebiasaan ini pun kalau nggak usah kita paksa, sebenarnya kita butuh. Nah, anak pun juga butuh lingkungan sosialnya. Nah, saya juga yakin manusia ini ketika dia bermasyarakat akan membantu dia ke depannya ya kan. Kalau kita kenal sama tetangga gitu ya, kalau kita ada kesusahan kan
tetangga juga misalnya kan yang menolong. Nah, sekitar kita. iya kalau kita nggak kenal sama tetangganya sendiri, ada apa-apa misalnya sama anak kita mau minta tolong. Nah, ini kan juga budaya Indonesia ya Iya. sebenarnya. Kalau menolong, gotong royong. Nah, ini kita bangkitkan kembali yuk. Yang awalnya mungkin kita karena perkembangan teknologi kita jadi individualis sendiri-sendiri. Ayo kita tekan dulu mungkin gadgetnya. Kita terlibat dengan masyarakat. Sebenarnya mengembalikan manusia ke fitrahnya sih kayak gitu. Karena memang sejatinya itulah kita. Makhluk sosial. Oke, nah saya ingin bertanya nih Mbak Ade terkait aktif bermasyarakat ini. Mungkin kita ketahui sekarang semakin berkembangnya zaman ini, kita mungkin ada yang individualis juga ya. Kadang mungkin kalau di kampung mungkin rumah-rumahnya masih terbuka ya. Akan sangat mudah untuk yuk main yuk kayak Masuk gitu rumah kan, tetangga anak-anak ya. ya bisa langsung menghampiri. Mungkin di sekitar kita ada yang rumah atau kompleks gitu kan. Mungkin sudah ada pagarnya, sudah ada dinding-dinding pemisah gitu ya. Nah itu mungkin salah satu hal juga dari orang tua ya, terutama mungkin ada kekhawatiran dengan dunia luar. Itu bermasyarakat seperti kita ketahui ya, dengan pergaulan sekarang yang semakin banyak, kemudahan akses itu ya dengan gadget, media segala macam, tentu anak-anak lebih khawatir ya kita terhadap masa depan anak-anak kita. Nah untuk kembali membuat anak muda bersosialisasi itu bagaimana ketika kita mendapat kekhawatiran. Kalau misalnya di dunia luar, terutama di lingkungan sekitarnya, mungkin ada orang dewasa di sekitarnya yang bicaranya kurang sopan atau kasar atau mungkin membawa pengaruh yang kurang baik untuk anak-anak kita. Nah, mungkin tidak cuma di sekolah ya atau mungkin di rumah, tapi bisa keduanya. Nah, ini gimana? Mungkin dari sudut pandang psikologi begitu Mbak Lia untuk tips-triknya agar orang tua ataupun pendidik bisa ikut membuat anak itu bersosialisasi atau aktif bermasyarakat tanpa rasa khawatir. Ya, menarik Mbak Nisa, luar biasa pertanyaannya. Saya memahami sekali ya, ini kekhawatiran semua orang tua saya rasa. Dimana kita pengen nih biarin anak kita itu ya sama siapa ngobrol gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga khawatir kalau anak kita mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan gitu. Apalagi berita-berita tuh luar biasa ya, semakin khawatir ya. Oh ada anak di ini berita-berita yang membuat kita tambah khawatir lah. Nah cuman pesan saya jangan sampai kekhawatiran ini ya membuat kita akhirnya jadi tidak melakukan sosialisasi sama sekali ya, atau kita mengurung anak kita. Nah langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih dari awal saran ya mungkin bisa melakukan tindakan yang preventif. Iya, pertama preventifnya dulu. Tentunya sebelum kejadian itu yang nggak enak itu jangan sampai terjadi gitu ya. Kita cegah dulu. Cegahnya gimana? Nah, ini juga jadi PR nih ya. Mungkin buat orang tua yang belum beli rumah atau akan menjadi orang tua dan pengen cari rumah gitu ya. Nah, ada pentingnya kita juga survei lingkungan, jangan hanya lihat rumahnya aja nih bagus gitu kan, rumahnya mewah gitu, tapi kita lihat juga lingkungan sekitarnya ya, karena ketika kita memilih rumah, kita sedang memilih lingkungan untuk anak. Apakah nyaman untuk anak untuk bertumbuh ya, ibarat tanaman tuh loh ya, tanaman kalau misalnya tempat tumbuhnya nggak cocok, tanahnya nggak bagus, nggak kurang air, kurang subur, ya ada kurang subur, layu dan sebagainya. Ya layu, kurang subur. Mungkin bibitnya unggul nih, tapi kita nggak dapat lingkungan yang optimal, tidak disediakan media tanam yang cocok untuk si anak, kan? Terus tanaman dalam konteks ini. Nah, tentunya tumbuhnya pun jadi nggak optimal. Nah, saya sangat yakin lingkungan ini sangat bisa membentuk si anak gitu ya, baik dari karakternya, psikologisnya. Nah, maka dari itu kalau belum terlanjur, orang tua baiknya hati-hati dulu. Harus tahu nih gitu, lingkungan apa sih yang membuat anak bisa bertumbuh dengan maksimal dan optimal. Nah, itu deh lingkungan yang kita pilih gitu. Jangan dari sisi orang tuanya aja. Oh, pengennya dekat tempat kerja orang tuanya misalnya gitu, di rumah. Tapi lihat dulu sekitarnya, aman enggak gitu. Bagaimana pergaulan anak-anak di lingkungan rumah itu? Karena ngaruh loh. Kan pergaulannya anak-anak itu
kita mau ngasih penguatan seperti apapun, kalau lingkungannya udah sangat meresahkan, ya kita juga susah membuat anak itu bisa aktif di masyarakat kan. Akhirnya apa, kita ngurung anak kita di rumah. Nah itu pentingnya lakukan survei ya. Ya lingkungan itu membentuk anak untuk tumbuh optimal. Nah kemudian kedua, kalau sudah mendapatkan lingkungan yang baik nih untuk anak, sudah optimal. Nah rasa khawatir itu wajar ya, bukan berarti 100% hilang. Apalagi orang tua yang bekerja ya. Meskipun anak itu udah kita titipkan ke orang yang kita percaya, kadang anak itu udah menurut orang lain anak ini udah besar, tapi pasti orang tua ada aja rasa khawatirnya kan. Gimana ya anakku udah makan apa belum, atau gimana gitu ya sama orang lain, orangnya baik nggak ya gitu. Nah tentu khawatir itu adalah hal yang wajar. Khawatir itu tandanya kita peduli sama anak kita, tandanya kita sayang gitu. Bukan berarti kita menghilangkan 100%. Nah cuma kekhawatiran ini tolong dikontrol. Jangan sampai kekhawatiran ini menguasai kita dan menguasai anak kita. Oh nggak usah keluar rumah, sore langsung tutup pintu gitu. Oh padahal anaknya pengen main nih, dia udah ada temennya nunggu di luar gitu. Ayo main gitu kan, teman-temannya udah manggil. Sedangkan anak kita kurung. Lah itu kan pada akhirnya malah menghambat perkembangannya dia kan. Perkembangan apa? Perkembangan dalam bersosialisasi gitu. Dia kan bermain, belajar untuk sosialisasi sama teman-temannya. Nah kita harus sadari dulu, orang tua jangan membuat kekhawatiran itu jadi menguasai dirinya dan si anak gitu. Kita harus yakin juga, oh ini baik kok untuk anak gitu. Tinggal sebelum dia keluar ya itu tadi pondasi agama tadi ya. Kembali kan ya, dia tahu nih kalau ada temennya yang mungkin aneh-aneh, dia tahu nih ini salah. Iya. Ada filter. Ya tahu ini salah, ini benar ya. Itu sih peran yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Gila luar biasa. Jadi buat para pendidik dan para orang tua kita ya tidak perlu takut untuk bermasyarakat. Jadi bisa mendengarkan, ikut anak agar bisa bersosialisasi di masyarakat, tidak perlu sama gitu Pak Dokter Nur tadi nih tentang luar biasa ya. Sudah banyak sekali tadi sampai Mbak Dia, ini apalagi ya. Jadi mungkin saya ingin menambahkan aja Mbak Nisa dan Mbak Dia ya. Jadi saya teringat tentang ini ya, Tri Pusat Pendidikan disebut. Ini biasa digaungkan oleh Bapak Kiai Hajar Dewantara. Apa sih Tri Pusat Pendidikan itu? Jadi pendidikan itu dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mari kita siapkan anak itu selain soft skill ya, life skill juga harus kita siap. Life skill, kehidupan bermasyarakat, membangun networking, membangun jaringan ya. Sekali lagi dari 3 tadi ada keluarga, mari kita bangun dari keluarga, sekolah, masyarakat. Kita bangun, kita siapkan peserta didik kita lebih bisa bermasyarakat, bersosialisasi ya kan, sehingga anak-anak kita siap untuk dunia kerja atau dunia kuliah benar-benar sesuai dengan nawacita Pak Presiden yang terkait tentang saintek dan teknologi, pengembangan manusia, sumber daya manusianya bisa terwujud nanti hingga cita-citanya generasi emas. Ya, generasi emas 2045 bisa terwujud. Mungkin demikian Mbak untuk ya bermasyarakat. Luar biasa sekali ya Pak tentang aktif bermasyarakat. Jadi tadi disebutkan Hajar Dewantara tentang pusat pendidikan ya, dimulai dari keluarga, dan masyarakat. Tambah lagi ini ada masyarakat lain yang medsos ya, media sosial. Masyarakat di dunia ya, netizen begitu ya. Harus juga ya. Itu sangat pengaruh besar. Nah, kembali lagi kepada peran kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik maupun sebagai orang tua, gimana kita tidak hanya bisa menuntut atau tadi menghakimi seperti itu ya, tapi juga menyediakan memfasilitasi benar. yang aman dan nyaman ya. Baik bisa di lingkungan aman di keluarga, lingkungan nyaman di sekolah, lingkungan di masyarakat. Jadi agar anak itu bisa aktif bermasyarakat, lingkungannya dulu kita sediakan yang aman dan nyaman ya. Jadi kita tidak membudidayakan adanya bullying, kemudian kekerasan, itu luar biasa. Semoga pendidik kita di luar sana bisa terinspirasi untuk menciptakan lingkungan agar anak-anak kita bisa aktif bermasyarakat.
Oke, kita lanjut nih untuk kebiasaan ketujuh, kebiasaan yang terakhir nih. Istirahat cukup. Tidur cepat, istirahat cukup. Tidur awal. Oke, kita lanjut, kita bahas Pak Dr. Nur Sandi, istirahat cukup itu sebaik apa penting? Tidur cepat. Luar biasa, ini seperti tadi olahraga ya, istirahat cukup itu sangat penting lagi. Jadi kita sudah mungkin beraktivitas olahraga yang sangat menguras energi, tapi kita tidak lupa dengan istirahat, olahraga terus ya. Ini adalah sangat penting sekali. Bicara istirahat cukup, tentunya kita mengistirahatkan semua organ tubuh kita ya. Jadi dari aktivitas ya, keseharian kita. Jadi kalau biasanya ini ya istirahat cukup adalah kalau dihitung dari jam itu ada 6 sampai 8 jam idealnya ya. Sampai dulu. Ya, tapi kan ada beberapa orang yang tidurnya berkualitas sudah mungkin para supir-supir itu ya mungkin tidur istirahat di rest area setengah jam udah fix lagi. Berarti tergantung orangnya. Ya, tidurnya termasuk kualitas tidur ya. Di samping jumlah jam tidurnya adalah kualitas tidurnya yang sangat bagus gitu ya. Jadi untuk menghasilkan kualitas tidur itu ada beberapa banyak faktor Mbak ya. Tentunya secara pikiran nanti mungkin bisa Mbak Dia bisa sampaikan secara psikologi ya. Terutama adalah sebelum tidur kita harus benar-benar ya merilekkan ya. Misalkan tidur tempatnya nyaman, misalkan kalau Diana ya secara ukuran kamarnya, terus mungkin kalau disediakan aroma-aromanya, terus dari pencahayaannya harus disesuaikan. Biasanya kalau memang kita tidur itu harus dalam suasana yang gelap gitu ya, jadi lebih redup gitu. Kita ada lampu tidur makanya dikecilkan lampunya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Terus sebelum tidur kita harus menjauhkan dari paparan-paparan radiasi cahaya. Biasa kalau kita asik scroll medsos kan, lupa mau tidur tuh. Baru buka ini 1 jam berikutnya baru bisa tidur karena kita radiasi mata ini ke cahaya sangat berpengaruh sekali untuk bisa kita menjalankan kualitas tidur yang bagus. Ya, ini sekali lagi istirahat yang cukup ini adalah salah satu yang tidak kalah pentingnya. Karena apa di dalam tidur itu akan menjadikan regenerasi sel ya atau sistem organ tubuh kita ya, atau dalam istilah kerennya ini adalah istilah sirkadian tadi yang seperti kita sirkadian tadi ya, jam biologis atau jam kerja organ kita. Jadi manusia itu pada prinsipnya ya seperti ya kayak kendaraan motor, kayak kendaraan umum itu juga punya waktu kerja gitu ya. Misalkan misalkan ya organ tubuh misalkan di jam 03 pagi sampai jam 5 pagi gitu ya. Itulah jam kerja paru-paru untuk mendektok ya atau mengeluarkan racun-racun. Oke, maka biasanya jam-jam itu kita sering bersih-bersih, sering batuk Pak ya, sering batuk-batuk karena ini jam kerjanya paru-paru kita untuk mendektok atau membersihkan racun-racun di dalam tubuh. Biasanya bersih-bersih batuk-batuk itu jadi jam-jam itu. Terus mungkin ada jam kerja apalagi lambung ya, misalnya jam 7 sampai jam 9. Nah, maka di saat itu lambung kita mulai lukuk karena lapar gitu. Karena lambung jamnya saat untuk mengolah makanan atau makanya kita perlu sarapan untuk ini. Jadi anak-anak disarankan untuk sarapan pagi. Itu mungkin salah satu adalah dari siklus sirkadian tubuh kita. Terus berikutnya di jam 9 sampai jam 11 gitu adalah limpa kita yang ada organ itu ada limpa. Itu apa yang kita olah tadi disebarkan di situ. Nah, disebarkan melalui peredaran darah. Maka jam-jam itu biasa kita sering ngantuk ya. Merasakan jam 9 atau 11 kan kok ngantuk. Ternyata adalah setelah kita makan, diserap di organ limpa kita itu membantu menyebarkan ke sari-sari makanan yang kita makan melalui sirkulasi darah kita. Berikutnya biasanya ini jam kerja jantung. Ini agak lemah Mbak, itu pas kerja-kerjanya berat antara jam 11 sampai jam 13, 11 siang sampai jam 1 siang. Maka disarankan jam-jam ini adalah istirahat. Karena ini jantung kita sedang bekerja untuk mendetop, untuk memulihkan ya kondisi setelah bekerja tiap detik kan. Jantung kita tidak pernah berhenti Mbak ya. Atau pernah Mbak dia mengalami jantung ya. Jantung kita tetap berdetak terus ya. Itulah makanya pas jam itu disarankan kita lebih istirahat, mengurangi intensitas kerja kita di jam 11 sampai jam
di satu siang. Terus berikutnya nanti ada jam sore biasanya kita jam 15 sampai jam 7, jam 5 sore sampai jam 7 itu biasanya organ ginjal kita sedang bekerja, makanya di situ kita sering pipis, rasa kencing gitu ya. Terus berikutnya mungkin ada satu lagi juga organ hati yang kerjanya agak panjang ini, dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi di situ organ tubuh kita yang namanya hati itu sedang mendetek racun, mengeluarkan racun-racun, sehingga idealnya kita harus beristirahat di jam-jam maksimal jam 11 karena biar bisa maksimal ya. Jadi kalau kita begadang atau kita sering begadang ini ya akan merubah atau merusak ritme sirkadian tubuh kita. Jadi sangat idealnya ya kita harus itu menjaga keseimbangan atau dinamika itu bisa berjalan dengan baik. Jadi istirahat kita sudah diatur jam sekian, istirahatkan. Berilah kesempatan organ tubuh kita untuk beristirahat. Ya. Jadi itulah saatnya di samping untuk mencapai kebugaran tadi olahraga dan makanan bergizi, istirahat cukup menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh sekali. Jadi misalkan ini ada atlet ya, kayak atlet Mbak sudah latihan 3 kali seminggu dengan strike, power, endurance dan sebagainya, tapi malamnya dia begadang, tidur dari malam mungkin pulang subuh, itu sia-sia, dia akan sia-sia lagi hasil latihannya. Jadi kalau ada beberapa artikel yang saya baca, kalau kita begadang 1 malam aja untuk memulihkan kondisi kita ke siklus sirkadian normal, itu bisa 2 hari baru bisa pulih normal lagi. Jadi itulah sangat mengapa istirahat cukup ini dijadikan salah satu Pak Menteri melalui Pak Menteri jadi salah satu kebiasaan. Jadi kalau istirahatnya cukup, tidurnya cukup, dia akan bisa seperti tadi siklus sirkadiannya berjalan, organ-organ melakukan regenerasi selnya, membangun, dia akan normal kembali. Bangun pagi bisa fresh. Nah itu salah satu pentingnya ada keterkaitan antara bangun pagi dan istirahat cukup atau tidur yang cukup. Kalau tidur awal nanti organ sudah fresh lagi, sel-sel sudah fit lagi, tambah lagi bangun pagi lebih fresh, lebih segar, sehingga segar lagi bisa melaksanakan aktivitas yang lebih baik di pagi harinya. Sekali lagi kami ya mari kita usaha tidur cukup, tidur berkualitas ya. Seperti tadi biar siklus sirkadian tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya banyak sekali faktor yang merubah ritme ya, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di malam kurang tidur mungkin tetap berubah dan lama-lama akan terjadi dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kesehatan organ tubuh kita. Terus mungkin pola stres kita juga akan mempengaruhi, sehingga mungkin sekarang banyak penyakit Mbak ya, asam lambung, dan sebagainya. Itu gara-gara begadang juga ya? Ya, begadang salah satu pengaruh, terus pengeluaran stres, jika siklus sirkadian kan terganggu. Jadi proses pada saat mencerna kok malah tidak istirahat, atau mungkin tidak ada yang dicerna, itu menjadi salah satu penyebab siklus sirkadian kita, kerja organ kita akan terganggu. Sekali lagi, mari kita jaga keseimbangan, kestabilan kerja organ kita dengan waktu-waktunya ya, pas istirahat, tidur, ya cukup. Tentunya ya sebelum tidur yang biasa ya berdoa dan sebagainya kita fokuskan biar ini kita tetapkan suasana nyaman di kamar-kamar kita, anak-anak kita ya. Ukurannya, pencahayaannya, mungkin ada aroma terapi yang bisa membuat tidur kita nyenyak. Terus dengarkan lagu-lagu yang instrumentalia atau lagu rohani yang bisa membuat tidur kita rileks ya. Sehingga tidur kita berkualitas, pembenahan atau regenerasi sel kita bisa berjalan dengan baik, tidurnya bagus, baik, istirahatnya cukup, bangun pagi dengan segar. Itu jadi luar biasa. Kita lebih sehat, lebih fit, ya, panjang umur, sehat, bugar. Oke, bisa Marisa, Madia. Menurut Sandi ya tadi tentang istirahat cukup ya. Itu apa sangat pentingnya ya. Kita tidak boleh egois untuk begadang begitu ya. Kita perlu menjaga organ-organ dalam tubuh kita untuk racun, untuk menjaga regenerasi sel, dan tadi dinamika siklusnya ya agar sirkadian. Oke, kita lanjut ke Mbak Dea tentang istirahat cukup. Seberapa penting atau mungkin ada tips-triknya tentang istirahat cukup? Ya, setuju sekali ya dengan Pak Sandi ini terkait istirahat yang cukup, di mana itu kaitannya erat ya dengan fungsi-fungsi
fisik. Nah, tidak hanya itu, ternyata juga erat kaitannya dengan psikologis kita gitu. Ya, sangat mempengaruhi, dimana kalau tidur kita kurang, coba deh. Emosi Mbak, biasa emosi. Ya, Kurang cukup. Baru baca semua apa ganggu aja. Nggak bisa digantikan tuh dengan cara lain ya. Kalau udah ngantuk ya tidur deh solusinya ya kan. Dan betul kata Pak Dokter Sandi, di mana memang kalau kita kurang tidur ya kita akan jadi lebih emosional gitu ya. Kalau kita kurang tidur kan emosi terus besok paginya harus besok paginya kita harus beraktivitas ya, harus belajar dan bekerja. Ya gimana kita mau fokus belajar dan bekerja kalau misalnya tidurnya aja nggak cukup gitu ya. Gimana kalau kita mau bangun disiplin ya, bangun pagi, kalau malamnya aja begadang gitu, dan begadang jangka panjang gitu ya, itu dapat terdampak pada psikologis juga. Dimana kalau misalnya ya saya ketemu dengan klien, biasanya yang saya tanya itu wajib saya tanyain gimana tidurnya. Itu ya selain dari pola makannya ya gimana nafsu makannya, tapi yang paling penting juga adalah gimana tidurnya, cukup nggak tidurnya, sulit nggak tidurnya. Kalau nggak sulit, apa yang buat sulit gitu? Ada yang nggak bisa tidur lagi tuh, udahlah begadang, pagi yang nggak bisa tidur lagi. Wah, jangka panjangnya luar biasa. Dia jadi nggak bisa jadi nggak connect kadang-kadang gitu ya. Kalau ngomong tuh udah kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Itu karena fokusnya itu karena fokusnya itu udah berkurang gitu. Meskipun kita nggak ngantuk, tapi itu terjadi di tubuh kita dan akhirnya berdampak ke psikologis. Nah, pada akhirnya dampak nggak ke akademik? Ya berdampak kan nantinya ya. Itu makanya tidur cukup ini sangat penting dan nggak bisa digantikan dengan apapun. Nah, memang tubuh kita desain tadi ya, kata Pak Zandi, jam biologis. Memang didesainnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa juga kita melawan tubuh yang ciptakan tidur nih gitu ya. Gak bisa. Nah, kalau misalnya kita memang sudah menerapkan tidur cukup ini, nah kan tadi sudah disampaikan ya kalau ada jam biologis. Nah, tubuh kita tuh kan sebenarnya jam biologis itu kan alarm ya, alarm tubuh ya. Nah, kalau kita sudah membiasakan tadi kebiasaan ya, tubuh kita tuh akan dengan sendirinya menerapkan. Kalau kita memang udah terbiasa jam 9 tidur, nah udah terbentuk tuh pola itu, pasti kita jam 9 udah ngantuk, udah terbiasa. Jadi tubuh akan menyesuaikan. Ya menyesuaikan. Kalau misalnya kita tidurnya terbiasa jam 1, ya mau dipaksa jam 10 aja kita nggak ngantuk karena udah terbiasa. Alarmnya tuh belum nyala nih, belum jam 1. Nah, gimana caranya? Kalau udah terlanjur begadang, kalau udah terlanjur begadang, alarm bisa dimanfaatkan. Alarm HP ya, kita semua ada HP. Nah, alarm di handphone ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk bangun, tapi untuk tidur. Nah, biasanya saya menyarankan itu ke klien-klien. Kamu sulit tidur, kamu selain tadi sudah menyeting situasi tidur yang nyaman, kita setting alarm tubuh di HP secara manual dulu. Ya, jadi nggak hanya bangun jam 5, tapi tidurnya kita setting juga. Alarm itu misalnya jam 9 gitu, selama-lamanya mungkin jam 10 gitu ya. Jam 9, 9.30, jam 10 kita setting alarmnya. Nah, ketika kita sudah setting alarm, kita patuhi. Nah, lama-kelamaan akan terbentuk kebiasaan baru. Nah, tubuh kita lama-lama ngerti nih, alarm yang awalnya tadi manual, jadi alarm otomatis di tubuh. Iya, gitu. Jadi nanti dia, ngantuknya sebenarnya alarm tuh, ngajak tidur nih badannya. Kalau pagi, kita setting juga alarm. Nah, ketika alarmnya itu awal-awal ya, kita pakai alarm, lama-lama nggak pakai tuh. Otomatisasi itu luar biasanya tubuh kita ya, luar biasanya jam biologis tadi. Jadi kita manfaatkan itu betul. Kita sayangi tubuh kita ya, sayangi psikologis kita, jiwa kita ya, yang satu-satunya ada kita ya, aset ini ya. Jadi jangan meremehkan yang namanya tidur gitu. Baik untuk anak-anak maupun orang tuanya juga. Jangan sampai terlalu sering bergadang, karena dampaknya emang seperti tadi disampaikan luar biasa. Ya, terima kasih.
ini ilmu baru ya Bapak Ibu pendidik hebat dari orang tua hebat tadi. Kalau misal nih ada peserta didik kita atau anak-anak kita yang ketika kita tanya nih, kita gali-gali informasi kenapa mungkin kurang fokus di sekolah, ternyata suka begadang. Ini ada tips dari Mbak Dea, mungkin kita bisa mulai dengan menganjurkan himbau dengan penyakit dulu ya. Siapa tahu nanti kelamaan tubuh kita akan otomatis setting ya, terbentuknya jam-jam biologis yang memang sudah seharusnya itu memang tersetting sesuai ritme dan dinamika dan itu betapa pentingnya istirahat cukup, tidur cepat agar kita bisa mengulang aktivitas lagi ya, bangun pagi, kemudian tadi saat beribadah, gemar belajar dan sebagainya, itu kebiasaan-kebiasaan kita akan ikut menyertai juga, jadi tidak jadi berantakan. Itu ya, membentuk karakter kita. Nah, tidak terasa sudah 7 kebiasaan kita obrolkan ya. Terasa ya, ternyata menarik sekali obrolan kita ini. Mungkin 1 jam lebih ya. Tidak terasa obrolan-obrolan ini sangat menarik dan semoga bisa menginspirasi para pendidik dan juga orang tua hebat. Nah, untuk yang terakhir nih mungkin ada closing statement atau pesan singkat dari masing-masing narasumber nih. Silakan Pak Dr. Nur Sandi atau Mbak Dea duluan nih. Silakan. Atau kita show dulu Mbak. Ya boleh ya. Kita main sambil main ya. Berbentang kertas ya. Ya boleh ya. Terakhir ya. Satu dua. Satu kali aja yuk. Kan jumpa lagi. Oke. Ya, saya dulu. Silakan Mbak ya. Oke, ini closing ya saya. Tadi 7 kebiasaan sudah disampaikan, dan tentunya ini menjadi tugas bersama antara orang tua dan juga guru-guru di sekolah dan juga masyarakat. Nah, harapannya tadi kan banyak banget nih 7 kebiasaan. Jangan sampai ini jadi beban. Ya, jangan sampai ini jadi beban, apalagi beban administratif. Ya. Saya jangan fokus ke sana. Laporan nanti. Jangan fokus ke sana. Harapan kita adalah dampaknya terhadap anak. Kita ingin ada perubahannya, benar-benar bermanfaat untuk karakter anak ini gitu ya. Jadi bukan anaknya kita suruh tulis aktivitasnya apa aja 30 hari itu gitu, tapi kita nggak lihat dampaknya. Nah, dampaknya kan kita pengen apa sih? Nah, itu dulu yang kita sadari. Karakter apa sih kita pengen ada di si anak kita gitu kan. Nah, apakah karakter tadi yang suka belajar? Terbentuk gak nih suka belajarnya? Jangan-jangan masih males disuruh belajar. Nah, kita fokuslah ke dampaknya itu tadi. Nah, kemudian jangan ini dijadikan suatu hal yang sangat sulit gitu. Sehingga kita melupakan menikmati prosesnya gitu kan. Nah, kita juga harus belajar menikmati prosesnya ini. Memang hasilnya mungkin tidak terlihat sekarang gitu ya. Mungkin kesuksesan anak itu nanti ya waktu dia itu waktu dia bekerja, berkarya gitu. Tapi kita yang bisa dilakukan adalah salah satunya menikmati prosesnya. Nah, sehingga kalau kita menikmati, anak pun pasti menikmati ya prosesnya. Anak pun tahu, ternyata 7 kebiasaan ini menyenangkan ya Bu gitu. Nah, kemudian terakhir mungkin jangan lupa kita menanamkan grow mindset kepada anak. Ya, supaya kebiasaannya terbentuk ya. Ada yang namanya grow mindset sama fixed mindset. Ya, kalau fixed mindset kita beranggapan anak itu nggak bisa berubah. Tidak bisa. Ya, ya udah kemampuannya segini aja terus, karakternya kayak gini ya jelek aja terus misalnya gitu. Kita beranggapan anak itu ya udah jadinya kayak gitu. Nah, kita jangan beranggapan seperti itu. Kita beranggapan kita harus punya mindset grow mindset ya, dan kita tanamkan grow mindset itu ke anak. Anak ini bisa loh bertumbuh. Anak ini bisa loh dari yang nilainya biasa aja jadi 90, 100 bahkan sempurna gitu ya. Bisa loh anak ini yang nakal gitu ya, yang menurut kita nakal, bisa loh dia berubah jadi karakter yang menyenangkan gitu ya, membantu orang tua dan guru. Kadang kita udah terlanjur melabel gitu kan, sehingga anak itu jadi malas berubah. Mau diterapkan 7 kebiasaan pun, saya udah dinilai sama guru saya kayak gini gitu kan, saya udah malas nih duluan. Gak mau nih saya sopan bermasyarakat gitu kan. Nah, jangan sampai kita sendiri yang jadi mematahkan kebiasaan ini terhadap anak gitu ya. Kalau bisa di tengah jalan kita pujilah prosesnya gitu. Udah bisa ya tidur awal gitu ya, luar biasa. Kita tanya usahanya, usaha apa yang dilakukan?
keren ya usahanya gitu. Keren ya bisa konsisten ya gitu. Olahraganya udah berapa menit nih gitu hari ini. Oh mungkin yang awalnya pas sekedarnya gitu ya 5 menit. Oh sekarang udah bertambah nih menitnya kan nggak bisa langsung ya. Nah itu kita puji prosesnya sehingga ketika kita memuji proses itu anak itu mau bertahan dan berkembang gitu secara terus menerus tanpa ada pujian atau penguatan itu bayangkan gitu anak itu kan gampang sekali putus semangatnya gitu ya. Kalau nggak diberikan penguatan pujian-pujian itu bukan hanya hasilnya kita puji tapi prosesnya ya prosesnya kita puji baik itu dipuji oleh guru ya bapak ibu guru maupun dipuji oleh orang tuanya pasti dia senang sekali gitu. Oke, kita lanjut ke Pak Dr. Nur Sandi tentang tadi kan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Singkatnya dari obrolan kita akan ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Dia. Tadi closing statement sudah panjang lebar, saya mungkin sedikit saja gitu ya. Jadi marilah kita mulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini mulai dari dini ya, karena ini akan memberikan dampak yang panjang, akan memberikan dampaknya dalam jangka panjang. Jadi 7 kebiasaan ini adalah satu dengan yang lain adalah ada keterkaitannya. Mari seperti tadi laksanakan, kita lakukan, kita selaku orang tua, selaku guru, selalu memberikan dorongan kepada anak, motivasi anak untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan merasa tidak dipaksa, dengan kesadaran sendiri. Sekali lagi, 7 kebiasaan yang dilakukan dari dini, mulai dari kecil, akan memberikan dampak nanti ke depan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, baik pemerintah melalui cita-cita Bapak Presiden, melalui 6 prioritas Kementerian Pendidikan Nasional untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 bisa tercapai dan terwujud. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Mbak Tia dan juga Pak Dr. Kami sangat berterima kasih nih sudah berkenan hadir di Point Podcast Inspirasi Pendidikan. Nah, kita harapkan nanti bisa hadir lagi di episode selanjutnya yang menarik. Nanti Sobat Point tidak lupa untuk selalu menonton ya. Nah, sebelum ini saya ada pantun dulu nih. Menarik ini. Berburu takjil di bulan puasa. Berbuka dengan soto babat. Terima kasih telah menyimak bersama podcast Video Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Oke. Mantap. Baik, Sobat Point dimanapun berada, guru-guru hebat dan orang tua muda telah kita simak bersama dari awal hingga akhir episode ini sudah tidak terasa 1 jam lebih menemani bersama 2 narasumber kita yang hebat. Membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Sobat Point semuanya, kembali lagi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat telah kita sama-sama bahas gali secara mendalam melalui obrolan santai ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita petik ya, dapat kita simpulkan bahwa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan program ini melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, untuk membentuk karakter anak-anak didik kita agar siap untuk menghadapi masa depan generasi emas Indonesia 2040. Nah, oke, kita dari BGP Kalbar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama podcast tidak terdapat kekurangan dan kesalahan. Nantikan podcast dengan episode selanjutnya di Point Podcast Inspirasi Pendidikan Terkini. Oke. BGP Kalbar, integritas kuat, layanan hebat. Salam inspiratif untuk para pendidik hebat, Sobat Point dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam Sobat Point.